Dan kakak Rini Bonisa Mosir dan juga Inang pemusik kami, Inang Borus Silitonga. Hai Inang. Ya, apa kabarnya adik-adik? Gimana kan? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Pulang lagi. Oke, boleh. Semangat. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan boleh bangunkan kami pagi ini dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan mendengar firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, hari ini jadi lagu pertamanya apa ini? Kita mau tapi sebelumnya kalau mau tanya, siapa di sini yang suka baca Alkitab? Saya. Kalau suka baca Alkitab, pasti kita tahu akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, sekarang kita mau nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Yuk adik-adik, bangkit berdiri, biar kita membangkit berdiri.
gerakan badan kita. Oke. Selamat pagi Tuhan, kita mau ucap terima kasih kepada Tuhan. Musik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa sama-sama, kita mengucapkannya ya adik-adik. Maka pilihlah Tuhanku, kami ini jemaatmu, berteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu, yang berdoa berserah, tolonglah semuanya, amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan sama-sama bernyanyi dari jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Ku
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan dari hukum Taurat kedua dan artinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Mari kita sama-sama untuk mengucapkan doa. Ikuti inangnya adik-adik ya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. kita menyanyi lagu Do Re Mi Do, itulah dosa. Untuk merendahkan diri, mengaku dosa kita. Semuanya Inang minta untuk bangkit berdiri. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dipersilakan duduk adik-adik semua. Ya, kita masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu yang dari epistel hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma 12 ayat 16. Ya adik-adik, tolong dipersiapkan Alkitabnya, sudah semua dibuka. Nanti Inang bacakan, lalu adik-adik untuk mengikutinya. Ya, Inang bacakan dulu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, sekarang adik-adik kita sama-sama ya. Hendaklah kamu sehati sepikir, Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. tetapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, kita berdoa ya untuk firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan sama-sama bernyanyi lagi Ku Mendaki ke Bukit Sion. Mendaki ke
pengakuan iman percaya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, silakan duduk kembali. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan warta. Wartanya apa nih Kak? Ya, warta sekolah minggu hari ini masih sama, kita masih ibadah sekolah minggu di rumah Masing-masing. dan juga adik-adik sekolah minggu walaupun di rumah tetap harus melakukan yang namanya Protokol kesehatan. Nah, hari ini apa aja sih yang protokol Protokol kesehatan itu ya ada 3 atau 3M tepatnya. Apa aja? Yang pertama Kak, menggunakan masker. Kemanapun kita keluar dari rumah, kita harus menggunakan masker. Atau kita sedang berbicara dengan orang datang ke rumah kita harus menggunakan masker. Yang kedua apa? Yang kedua, mencuci tangan. Jangan lupa ya adik-adik, selain kita berdoa sebelum makan atau kita melakukan aktivitas apapun, sebelumnya harus mencuci tangan. Yang ketiga atau yang terakhir itu kita harus menjaga jarak, ya. Kalau bahasa masih kita physical distancing, ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi harus kita ikuti protokol kesehatan yang mana itu merupakan anjuran pemerintah. Ya, dan jangan lupa kita juga tetap berdoa supaya kondisinya membaik, virusnya bisa cepat hilang. Atau kita bisa melewatinya penuh dengan sukacita. Ya, kita bisa sama-sama ibadah lagi di sekolah minggu di gereja. Oke. Kayaknya ada yang kelupaan nih Bang hari ini, satu lagi apa ya? Oh iya adik-adik, nanti firman Tuhan kita di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan kita tentang Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus berada di bukit atau di gunung, ya, dengan beberapa apa ya Kak ya, Anak dengan beberapa muridnya. Ya. Di sini ada jadi nanti adik-adik bisa kreativitasnya menggunting dan menempel. Tetap harus didampingi oleh orang tua. Untuk adik-adik yang kecil ya Kak, ya pakai gunting ya. Jadi nanti minta tolong sama mamahnya untuk di print atau di download. Nanti ada di YouTube kita ya adik-adik ya, atau di online kita. Nanti adik-adik di download terus di print lalu digunting dan ditempel. Jangan lupa setelah selesai harus Di foto, lalu di upload dikirim bisa melalui Facebook sekolah minggu HKBP Cibubur atau Sunday School sekolah HKBP Cibubur ya Kak. Dan yang kedua boleh ke WhatsApp kakak guru sekolah minggu masing-masing atau ke Instagramnya sekolah minggu. Itu ya adik-adik ya. Sekian Oke. sekolah minggu hari ini. Terima kasih. Baik adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi kembali dengan lagu Di Sonadong Buat Tuhan 2 kali adik-adik. Oke.
ibadah kita secara online. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Abang Pendeta akan bacakan bagi kita semua, diikuti oleh anak-anak membacanya di rumah dengan teks yang berjalan di bawah ini ya. Iya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu peristiwa yang luar biasa dan bahagia bagi murid-murid karena bisa melihat tokoh imam dan nabi secara langsung. Karena ketika di atas bukit itu, ya, di atas gunung itu, dia bisa melihat Musa dan Elia berdampingan dengan Yesus gurunya. Mereka begitu bangga, sukacita dan damai. Karena siapa itu Musa? Musa adalah imam yang membawa 10 hukum Taurat, dan itu yang selalu dihafalkan mereka, itu yang selalu dilakukan oleh mereka. Ketika mereka melihat langsung Musa itu, berbahagia dan bergembira mereka. Demikian juga mereka bisa melihat Elia. Siapa itu Elia? Elia adalah seorang nabi besar, yang mana Elia ini tidak mati. Dia pergi naik kereta berapi, bukan kereta api ya, kereta berapi menuju surga. Dan ini kebanggaan mereka dan kebahagiaan, sehingga mereka berencana ingin membuat kemah, ingin membuat rumah di gunung itu untuk mereka bertiga. Nah, ini kebahagiaan murid-murid melihat orang-orang yang dipuja, ya, orang-orang yang dikagumi, yaitu Yesus gurunya,
Musa dan Elia. Nah, apa yang mau kita pelajari melalui firman Tuhan saat ini? Yang mau kita pelajari adalah tentang berdoa. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, 3 orang ini. Siapa namanya tadi? Ya, namanya tadi adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan Yesus mengajak ke gunung supaya berdoa. Dan ketika Yesus berdoa, tampaklah kemuliaan. Nah, ada kemuliaan yang luar biasa ketika Yesus berdoa dan ketika orang-orang percaya berdoa kepada Bapa di surga, yaitu di ayat yang ke-29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Luar biasa, itu yang pertama. Dan yang kedua yang terjadi adalah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Adik-adik, jangan remehkan doa ya. Karena banyak orang hanya berdoa pada saat mau makan. Nah, itu bahaya. Karena dianggap bahwa doa itu hanya alat persiapan untuk makan. Tapi doa ternyata itu sangat penting, akan mengubah kehidupan seseorang. Mengubah kehidupan seseorang menjadi yang lebih baik lagi. Kita mau belajar melalui doa ini 2 hal, yaitu yang pertama, perubahan yang terjadi, yaitu di sini di ayat 29. Ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah. Rupa wajahnya berubah. Wajah. Kita selalu ya bernyanyi dan hafal nyanyian, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Iya, ketika anak-anak Tuhan rajin berdoa, maka orang-orang yang di sekitar kita melihat pancaran wajah kita berubah, yaitu wajah Allah, Raja penuh wibawa. Maka itu selalulah berdoa, selalulah memuji Tuhan, selalulah beribadah kepada Tuhan. Walaupun keadaan situasi seperti ini justru membawa kita supaya mari lebih banyak berdoa, supaya dengan doa-doa kita ini ada perubahan. Pertama, perubahan pada diri sendiri, perubahan dalam hati kita, perubahan dalam pikiran kita, perubahan dalam tingkah laku kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbeda, memiliki identitas baru, yaitu anak-anak Allah yang memancarkan wajah Raja di atas segala raja. Maka itu berdoalah selalu. Itu yang pertama, ada perubahan ketika berdoa, perubahan dalam wajah kita bertemu dengan orang lain. Dan yang kedua, pakaiannya menjadi putih berkilauan. Wow, artinya itu dari wajahnya berubah, pakaiannya, artinya itu tindakannya, penampakannya, penglihatan orang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, karena doa itu menggerakkan yang kita lakukan. Tidak mungkinlah orang yang rajin berdoa menjadi anak yang malas. Tidak mungkin. Justru orang yang kuat berdoa, dia akan menjadi anak-anak yang aktif, anak-anak yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, anak-anak yang selalu taat pada orang tua, anak-anak yang selalu membaca firman Tuhan supaya menjalani hari-hari kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, maka itu tetaplah berdoa supaya yang pertama tadi wajah kita, artinya hati, pikiran kita berubah menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, tingkah laku, perbuatan kita berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Maka itu, yakinlah dan percayalah, tidak sia-sia orang berdoa. Ya, tidak sia-sia orang berdoa. Sebagai orang yang percaya, yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam firman Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Iya, doa orang benar besar kuasanya. Pasti tidak sia-sia.
semua doa-doa kita. Maka itu, mari bersama kita mendoakan supaya corona ini segera berlalu. Kita doakan supaya kita bisa bergereja lagi bersama dengan kawan-kawan lagi di gereja. Supaya kita doakan memperoleh cita-cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita capai nanti di hari dewasa. Kita juga berdoa supaya sehat mama, sehat bapak, ya, sehat keluarga kita. Dan kita juga berdoa supaya kita menjadi berkat bagi orang lain di sepanjang kehidupan kita. Yakinlah dan percayalah, kalau kita mendoakan orang lain, Tuhan akan mengabulkan dan Dia memberikan kita perubahan yang lebih baik, yang positif, yang menjadi berkat bagi orang lain. Yakinlah dan percayalah kepada Tuhan, jangan ragu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Yesus berdoa sehingga terpancar wajah kemuliaan. Dan kami pun demikian Tuhan. Kiranya dalam doa-doa kami terpancar hikmah dan juga Raja di atas segala raja memenuhi kehidupan kami sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya meskipun kami masih kecil, kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui doa-doa kami. Kami mendoakan kiranya corona ini segera berlalu. Kami mendoakan teman-teman kami dimanapun berada tetap sehat dalam perlindungan Tuhan, sehingga kapan saja Tuhan izinkan kami bisa bertemu kembali dalam persekutuan yang indah di gereja, di rumah maupun di sekolah dan di kehidupan sehari-hari. Kami mendoakan mama, bapak, orang tua kami, siapa saja, kiranya mereka tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga kami mendoakan bangsa ini, agar kiranya bangsa ini damai, sejahtera dalam perlindungan Tuhan, dan segera melalui masa-masa sulit sehingga kami bisa menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang Tuhan sudah tempatkan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu menguatkan kami supaya setiap kami selalu berdoa kepada Tuhan sehingga ada perubahan dalam tingkah laku, perbuatan, mencintai orang tua kami, membantu orang tua kami, dan juga bertuhan dengan baik, dengan ibadah dan juga dengan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yo.